Nak Rini, Andi. Masih sepi ya, Bu ya? Iya, kan undangannya baru jam 10. Oh, jam 10. Kita kira jam 9 ya, Rin ya. Jadi buru-buru ke sini. Andi, kamu sudah berjanji begitu Haris menikah, kamu akan segera ke Amsterdam, ya toh? Iya, Bu. Semuanya juga sudah beres. Koper-koper ada di mobil, ya kan, Rin ya? Jadi rencananya dari sini kita langsung ke airport. Bu, saya bisa berangkat ke Amsterdam dengan tenang setelah Mas Haris menikah. Rin, tiketnya nggak lupa kan? Sudah sama kamu? Andi, Ibu ingin membicarakan sesuatu. Rin, tolong berikan kadonya sama Mas Haris ya. Andi, kamu kelihatannya gembira sekali. Kenapa tidak, Bu? Saya kan sudah menikahi gadis yang paling saya cintai dan sangat mencintai saya. Dan juga hari ini, Mas Haris akan menikahi Sukma. Bagaimana saya tidak gembira? Saya sangat bahagia sekali, Bu. Apa salahnya kan? Mungkin kamu bisa membuat orang lain percaya bahwa kamu merasa bahagia. Tapi Ibu tidak bisa kamu bohongin, Andi. Ibu tahu, kamu gelisah sekali. Kenapa, Andi? Boneka ini saya beli untuk anak kita kalau dia sudah lahir nanti. Seharian Andi menyiapkan ini untuk hadiah perkawinan kalian. Buka aja. Saya benar-benar bodoh hari ini. Seperti badut. Kamu yang harus membukanya sendiri, Har. Kenapa nggak kamu saja? Saya sudah bisa tebak kok isinya. Paling-paling gambar saya dan Sukma, ya kan? Kamu mestinya bisa menghargai jerih payah adik kamu. Saya hargai. Tapi kenapa harus dibungkus segala? Nanti setelah saya buka, kamu pikir saya akan terkejut? Wah, bagus sekali. Saya benar-benar tidak menyangka loh. Gitu. Bicara kamu kenapa jadi sinis begitu sih? Ya udah, kamu buka aja. Apa susahnya sih, Har? Buka kado, tinggal sobek kertasnya. Kalau gampang, kenapa tidak kamu sendiri yang melakukannya? Karena kado ini buat kamu. Saya yang memilih kertas kadonya, dan saya sendiri yang membungkusnya. Ini yang membuat saya paling terkejut. Kertas kado ini.
Kamu benar-benar tepat memilihnya untuk saya. Saya nggak nyangka. Sebagai Nyonya Anti, kamu masih tahu warna favorit saya. Benar, kamu nggak ada apa-apa. Ibu, saya kan baru menikah dengan Rini. Dan sekarang saya sudah harus berangkat ke Amsterdam. Orang lain saja yang sudah lama menikah pasti akan mengalami kegelisahan yang sama apabila mereka harus berpisah dengan istrinya, Bu. Benar kan? Bukan, Andi. Bukan persoalan itu yang menggelisahkan pikiranmu. Kalau cuma itu, kamu gak akan sungkan untuk membicarakannya dengan ibu. Ibu tahu ada persoalan yang lebih dalam. Persoalan apa? Apa kamu tidak mau untuk membicarakan persoalanmu itu dengan orang lain? Meskipun dengan ibumu sendiri. Saya nggak ngerti loh, Bu. Kamu sudah menikah. Kamu sudah melewati malam pengantinmu. Kamu pasti tahu apa yang ibu maksud. Sudah jadi rahasia umum. Setiap penderita penyakit jantung pasti akan mengalami persoalan sensitif waktu berumah tangga. Kalau sudah jadi rahasia umum, kenapa saya harus mengatakan? Toh ibu sudah tahu. Bukannya ibu ingin mencampuri urusanmu yang memang mungkin kamu pandang terlalu pribadi. Aku ini ibumu, bukan orang lain. Dan kamu bisa berbagi rasa, mengatasi semua persoalanmu merasa ringan kalau kamu bagi dengan orang lain. Meskipun mungkin sulit untuk diucapkan. Tapi apa salahnya kalau itu bisa membuatmu merasa lebih lega? Saya sudah mengecewakan ini, Bu. Tapi kamu masih mempunyai banyak kesempatan, Andi. Mudah-mudahan setelah kamu menjalani perawatan di Amsterdam, kamu bisa merasa lebih baik. Tentu tidak dalam waktu yang singkat. Terima Yole. Sing penting kudu sabar. Ya, kudu yakin. Ada satu pesan yang mesti kamu dengar. Kamu jangan mendadak tiba-tiba pulang kembali ke Jakarta tanpa kabar, tanpa berita. Kamu tunggu saja Rini di Amsterdam. Ya, ya sayang ya. Ya. Saya tidak mencintainya, Rin. Saya tahu. Tapi dia akan menjadi istri kamu. Ibu anak-anak kamu. Anak kita. Anak kalian. Kamu ingat nggak? Dulu,
yang sering menjadi objek sketsa kamu. Kalau nggak saya, ibu, atau Sukma. Tapi semenjak kamu kenal Rini, dia terus yang menjadi model sketsa kamu. Dan saya sangat terkejut waktu saya membuka kertas kado kamu. Ternyata kamu masih ingat detail wajah saya. Sebenarnya saya bisa membuat sketsa itu jauh lebih baik. Sayang, waktunya terbatas. Jadi saya sedikit terburu-buru dalam mengerjakannya, Mas. Enggak kok. Coba kamu lihat. Teknik menggambar kamu benar-benar berkembang. Garis-garisnya tajam dan tegas. Kamu kok murung sekali? Hari ini saya sudah harus berangkat. Kamu tahu kan, Rin? Sehari saja tidak ketemu dengan kamu. Rasanya lama sekali. Apalagi saya harus menunggu berbulan-bulan. Saya akan segera menyelesaikan kuliah saya, terus nyusul kamu ke Amsterdam. Mas, sudah bertahun-tahun kita selalu bersama-sama ya. Berat sekali bagi saya rasanya harus berpisah dengan Mas Haris dalam waktu yang lama. Jangan dikira saya, Rini, Ibu dan Sukma tidak merasa berat berpisah dengan kamu. Kita pasti merasa kehilangan kok. Saya sangat kehilangan kamu. Pahit sekali. 2, 3, atau 5 tahun kita tidak akan ketemu. Tapi kan kamu ke Amsterdam untuk berobat. Dan saya selalu bilang sama kamu, Andi, kamu itu laki-laki. Dan laki-laki selalu berjalan dengan kepala tegak. Jam berapa kamu berangkat? Sore ini, Mas. Sampai sejauh ini semua sesuai dengan rencana kita. Saya rasa bukan rencana kita, Bu. Tapi Ibu sendiri yang merencanakan semuanya. Gini loh, Rin. Selama Andi di Amsterdam, kamu di sini bisa melahirkan bayimu dengan tenang. Setelah itu, biar Sukma yang mengasuhnya. Yuk. Silakan Ibu aja duluan. Saya masih ada keperluan lain. Kamu ini kan sedang hamil, Rin. Kamu tidak boleh kecapean. Kamu harus menjaga kandunganmu baik-baik. Saya nggak mau berpisah dengan bayi saya, Bu. Mana mungkin saya berpisah dengan bayi saya? Kita bisa bilang bayi yang saya kandung anak Andi, Bu. Mana mungkin Andi percaya? Sebodoh-bodohnya dia soal perempuan. Dia tahu. Dia tidak bakal memberikan keturunan kalau dia tidak sanggup melakukannya. Tapi bayi ini sudah jadi bagian dari hidup saya. Ibu sudah lakukan yang terbaik buat kamu, Rin. Ibu sudah mempercepat pernikahan kamu dengan Andi. Kalau Andi sanggup melakukannya, kamu bisa bilang bahwa bayi yang kamu kandung itu adalah anak Andi. Tapi Andi tidak sanggup. Andi tidak bisa memberikan keturunan. Walaupun begitu, Ibu toh sudah memberikan calon ibu yang baik untuk ngurusin bayimu nanti kalau lahir.
Ibu ini kurang apa? Kenapa ibu nggak pernah memberikan saya kesempatan untuk memilih? Karena memang tidak ada jalan lain. Ibu nggak adil. Kita sedang berbicara soal nyawa Andi. Kita sedang membicarakan bayi yang saya kandung, Bu. Anak saya. Rin, jangan merasa cuma kamu yang punya anak. Jangan lupa, Andi itu anak saya. Anak yang saya rawat dengan susah payah. Anak yang saya besarkan dengan linangan air mata. Ibu dulu sudah bilang, kalau kamu tidak mencintai Andi, tinggalkan dia secepatnya. Biarkan kami hidup dengan tenang. Tapi kamu tidak menjauhi, malah justru kamu memupuk harapan Andi. Dan kamu mengkhianatinya. Saya bersedia melakukan apa saja, Bu, untuk Andi. Tapi jangan pisahkan saya dengan bayi saya. Anak akan berada di bawah lindungan bapaknya dengan aman. Akan diasuh dan dibesarkan oleh ibu lain. Dengan kasih sayang dan ketulusan. Tapi kalau sampai Andi mengerti bahwa kamu mengandung bayi Haris, ibu tidak hanya harus berpisah dengan Andi. Ibu harus menyiapkan kuburannya. Kuburan Andi. Kuburan anak yang sudah bertahun-tahun ibu besarkan dengan harap-harap cemas. Kalau kamu pikir ini lebih adil, di mana letak keadilannya? Saya harus ke kantor. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sukma, kamu lihat jam saya. Sukma. Sukma. Iya, saya tahu. Kita baru saja menikah. Saya juga tahu sekarang malam pengantin kita. Kamu nggak usah nyindir seperti itu, Sukma.
Tapi pekerjaan ini tidak bisa ditunda lagi. Saya harus merevisi ulang proposal untuk membuka usaha di Medan. Dan itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Saya harus sudah mengajukannya pagi-pagi besok. Oke, saya janji akan pulang secepatnya. Saya harap kamu mau mengerti. Sebenarnya tidak enak meninggalkan kamu sendirian di malam pengantin kita. Tapi tugas ini tidak bisa ditunda lagi. Kamu gak usah nunggu saya. Saya ada kunci. Kalau saya pulang kemalaman dan kamu sudah ngantuk, kamu tidur aja. Kamu dengarkan omongan saya. Sekarang kamu tinggal di rumah kamu sendiri. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu suka. Kamu bisa menanam bunga, menata ulang perabotan, atau memasak makanan yang kamu suka. Apa saja pokoknya, tanpa campur tangan ibu. Sukma, tolong. Jangan libatkan ibu dalam urusan rumah tangga kita. Kamu ngerti? Mau apa kamu kemari? Bukannya ini malam pengantin kamu? Saya kan sudah bilang, saya tidak pernah mencintainya. Tapi kamu menikahi perempuan itu. Kamu juga menikah dengan Andi.
Jadi mau apa lagi? Saya istri Andi, kamu suami perempuan lain. Rin, menikah dan mencintai adalah dua hal yang berbeda. Semua cinta saya sudah berikan untuk kamu. Sekarang saya harus berpura-pura mencintai Sukma. Bagaimana mungkin coba? Saya harus mencintai dia. Sedangkan dalam diri saya tidak pernah tumbuh benih itu. Rini, masih banyak yang harus kita bicarakan. Apalagi yang harus kita bicarakan? Persoalan kita sudah selesai. Dalam hal ini yang paling menderita adalah saya, Haris. Saya harus menyaksikan kamu menikah dengan perempuan itu. Dan saya harus menyerahkan bayi pada dia. Rini. Saya nggak kuat, Haris. Dalam hidup saya harus menyerahkan dua orang sekaligus yang saya cintai. Kamu dan bayi saya. Rin. Rini. Rin, buka pintunya, Rin. Rini. Kita harus bicara, Rin. Rini. Rini, buka pintunya, Rin. Rini, ini kunci, Rin. Rin, kita harus bicara, Rin. Bentar saja, Rin. Rin, pokoknya saya akan tunggu kamu sampai kamu keluar. Rini, tolong, Rin. Sebentar aja, Rin. Saya harus bicara dengan kamu. Saya melakukan itu semua karena saya tidak punya pilihan, Rin. Kamu harus ngerti dong. Rin, tolong, Rin. Sebentar aja, Rin. Pokoknya saya akan tunggu kamu di luar. Kamu nggak kedinginan? Enggak. Apalagi kalau ada kamu.
Vin, cuma kamu yang saya cintai. Percayalah, suatu saat nanti kita akan berkumpul lagi sesuai dengan yang kita harapkan. Gak akan ada yang memisahkan cinta kita lagi. Apa saya masih boleh punya pikiran dan harapan seperti itu? Saya nggak mau mengkhianati Andi lagi. Saya akan tetap nunggu kamu. Kamu sudah menikah. Sudah ada perempuan lain yang mengurus kamu, mencintai kamu. Seseorang yang akan merawat anak kita. Saya percaya Sukma bisa mengurus kamu. Dia punya segalanya yang harus dimiliki seorang perempuan untuk membahagiakan suaminya. Ibu kamu pandai memilih, ya, Hap? Sukma cuma bisa memiliki nama saya, Rin. Dengan hati saya, semuanya untuk kamu. Saya cemburu kalau kamu mencintai dia. Tapi saya sedih kalau kamu nggak bahagia. Cobalah untuk membahagiakan perkawinan kamu, ha? Demi anak kita. Anak kalian. Kamu sendiri bisa bahagia. Akan saya coba. Kamu juga. Kamu harus berjanji akan membahagiakan anak istri kamu. Saya nggak rela meninggalkan kalian. Kalau kamu menderita, anak kita akan sengsara. Saya nggak mau anak kita ikut merasakan hukuman akibat dosa kita. Enggak, Rin. Percayalah, saya tidak akan menyia-nyiakan anak kita. Saya akan mencintainya. Bagaimana saya mencintai kamu?